Assalamualaikum, Bu Mus. Waalaikumsalam, Bu Aisyah. Bagaimana kabar hari ini, Bu Mus? Alhamdulillah. Baik ya, Bu ya. Baik, Sehat. Ya, baik. Ini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Mus karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengamati kegiatannya Bu Mus untuk melakukan coaching dengan Bu Fasiha ya, Bu ya. Iya benar, sama-sama Bu. Saya senang sekali Bu Aisyah mau membantu saya. Kalau boleh tahu nih Bu Mus ya, dalam proses coaching nanti ketika Bu Mus menjadi coachnya dan Bu Fasiha menjadi coach di sini, dan kebetulan saya di sini sebagai pengamat Bu ya, jadi supervisornya. Kira-kira apa yang Bu Mus harapkan dari observasi yang akan kita lakukan pada siang hari ini? Saya inginnya Bu Aisyah itu mengamati proses coaching yang akan saya lakukan dan memberikan masukan yang positif kepada saya. Oh, baik Bu Mus kalau begitu. Kita sepakati dulu Bu ya untuk pengamatan proses coaching ini bahwa ini udah ada rubrik penilaiannya Bu terkait dengan percakapan coaching nantinya. Di antaranya kan Bu Mus harus menerapkan prinsip coaching, adanya kemitraan antara coach dengan coachingnya tadi Bu Fasina ya. Iya. Sehingga ada proses kreatif Bu untuk mendorong coaching lebih berpikir kritis dan memaksimalkan potensi untuk menanyakan dari hasil kesimpulan percakapan coaching dan rencana tindak lanjutnya. Begitu ya Bu? Ya Bu, saya sepakat dan saya setuju dengan Bu Aisyah. Nah, selanjutnya nih Bu Mus ya, kompetensi apa nih Bu yang ingin dikembangkan dari Bu Mus dari sesi percakapan coaching siang hari ini dengan Bu Fasino? Sebenarnya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, keren nih Bu. Berarti ada 3 kompetensi tadi yang ingin Ibu nilai nih di saat coaching. Nah, kompetensi mana Bu yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Mus nih? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Aisyah. Lalu begini Bu Mus, apa ya Bu ya indikator tercapainya tujuan pengembangan dari kompetensi ketika tadi Bu Mus ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Mus? Saya ingin coaching dapat menggali pemikirannya sendiri agar dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan tajam yang akan saya ajukan. Luar biasa ini Bu Mus. Oke, baik kalau begitu Bu Mus, semoga sukses percakapan coaching pada siang hari ini. Nanti setelah percakapan coaching selesai nih Bu Mus, kita bisa berbincang-bincang kembali Bu ya terkait dengan refleksi tindak lanjut nanti hari ini. Terima kasih Bu Aisyah. Baik, terima kasih juga Bu Mus. Ya. Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam Bu Mus. Siang, bagaimana kabar di hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mus karena siang ini sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya di sini. Apalagi mungkin Bu Mus punya kesibukan yang sangat banyak di sekolah. Gak apa-apa Bu Mus, silakan. Begini Bu, saya sebenarnya ingin curhat ke Bu Mus tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Oh oke, apa nih yang ingin dicurhatkan menurut saya? Begini Bu, saya mengalami beberapa kendala nih dalam mengelola kelas, terutama saat siswa sedang berdiskusi kelompok. Dan ini sudah beberapa kali saya temukan pada saat pembelajaran saya di kelas sebelumnya. Oke, kira-kira kendala seperti apa yang dimaksud oleh menurut Bu? Begini Bu, saya merasa ada kesulitan membuat siswa saya untuk lebih aktif dalam kegiatan diskusi, di mana beberapa kali saya mengamati ada beberapa siswa dalam satu kelompok itu mereka cenderung pasif dan mungkin hanya 2 mungkin di antara 5 anggota dalam kelompok itu yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, dan
yang saling bertukar ide di dalam kelompok pun juga tidak merata itu. Jadi benar merasa bahwa pembelajaran tidak berjalan dengan efektif karena beberapa siswa tidak aktif dalam diskusi kelompok. Betul begitu, Bu? Betul Ibu. Jadi saya merasa bahwa saya belum mampu mengelola kelas dengan baik, dan juga saya merasa bahwa sebagian siswa nih yang saya lihat di kelompok tersebut tidak begitu aktif dalam mengerjakan RKPD yang saya berikan. Menurut Bu Nur, apa penyebab utama siswa itu pasif? Saya merasa mungkin ada beberapa di antara siswa tersebut, bisa jadi Bu, mungkin ada kurang percaya diri ataupun mungkin malu untuk berbicara di depan teman-temannya yang lain, dan juga mungkin menurut saya juga mereka kurang cukup memahami materi yang dipelajari pada hari itu. Itu yang bisa terjadi menjadi beberapa penyebabnya. Nah, sekarang bagaimana biasanya Bu Nur membagi kelompok dan memberikan instruksi untuk diskusi? Jadi begini Ibu, saya mencoba untuk menjelaskan lebih detail ya ke Silakan. begini. Jadi beberapa kali pertemuan pembelajaran saya biasanya memang membagi siswa saya itu di dalam kelompok secara acak Ibu. Dan kemudian saya memberikan topik diskusi yang harus mereka bahas itu dalam bentuk RKPD. Nah, kemudian setelah RKPD itu saya berikan, saya biasanya memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk membahasnya, mendiskusikannya sekitar 15 menit, dan kemudian setelah diskusi itu selesai, mereka juga harus bekerja sama untuk menyiapkan presentasi dari hasil diskusinya tersebut. Benar sudah menerapkan cara itu. Sudah. Namun kenyataannya siswa kurang aktif dalam belajar kelompok. Menurut Bu Nur, apakah ada strategi lain agar siswa lebih aktif? Begini Ibu, sebenarnya sih saya ada pemikiran memang mungkin ada strategi yang bisa saya lakukan, saya bisa terapkan di kelas saya, itu dengan cara mungkin saya bisa memberikan setiap anggota kelompok itu peran khusus. Misalkan ada yang menjadi pemimpin diskusi, kemudian ada yang menjadi pencatat, ataupun mungkin ada yang mempersiapkan sebagai penyaji atau presentasi nanti. Jadi intinya bahwa dengan strategi yang mungkin akan bisa saya terapkan itu, saya berharap bahwa siswa itu akan memiliki tanggung jawab yang jelas, dan juga merasa bahwa masing-masing akan lebih terlibat dalam diskusi itu. Kemudian saya juga ingin mencoba untuk membagi kelompok anggotanya itu berdasarkan tingkat kemampuan mereka, sehingga ada keseimbangan di dalam setiap kelompok, dan nantinya pastinya anak-anak kan bisa bekerja sama sesuai dengan pengelompokan berdasarkan dengan kemampuan tadi. Itu Bu. Wow, itu ide yang menarik. Saya sepakat dengan pemikiran Bu Nur. Kira-kira ada strategi yang lain tidak? Ada Ibu. Jadi saya juga berpikir mungkin saya perlu memberikan panduan atau mungkin pertanyaan pemadu yang bisa lebih spesifik untuk membantu siswa yang kurang percaya diri itu, atau mungkin yang merasa kurang memahami materi dengan baik. Luar biasa pemikiran Bu Nur. Strategi ini, rencana ini Bu Nur akan menerapkan strategi seperti ini. Betul Ibu, saya memang ada rencana ingin menerapkan beberapa strategi tersebut, dan insya Allah akan saya mencoba berupaya menerapkannya di 2 hari ke depan Ibu. Jadi pada saat pertemuan berikutnya ketika saya mengajar di kelas saya itu. Oke,
Kira-kira siapa yang akan membantu memantau perkembangan Bu Nur dalam praktek pembelajaran tersebut? Nah, baik Ibu, jadi memang saya butuh pendamping terutama dari teman sejawat saya, karena saya ingin tahu nih sejauh mana strategi yang akan saya terapkan ini bisa efektif bagi saya dalam mengelola kelas, dan pastinya akan membawa dampak yang sangat positif kepada murid saya, karena jelas tujuan saya untuk mengajar di kelas itu tidak hanya untuk mentransfer ilmu saja, tapi bagaimana saya bisa mendidik anak-anak dan juga menyampaikan menuntun anak-anak agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, gitu Ibu. Luar biasa Bu Nur, saya tunggu cerita Bu Nur selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih Bu Mus. Sama-sama Bu Nur, jangan ragu untuk berbagi pengalamannya setelah mencoba strategi-strategi yang Ibu sebutkan tadi. Saya akan senang mendengar bagaimana nanti perkembangannya. Baik Ibu, siap. Saya akan mengabari Bu Mus kembali, dan saya juga mengucapkan terima kasih Bu Mus karena hari ini Bu Mus sudah banyak memberikan penguatan dan pencerahan kepada saya terkait bagaimana saya mengelola kelas yang lebih baik nantinya. Semoga berhasil Bu Nur, semangat. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Ya, kita kembali lagi nih Bu ya. Siang hari ini kita duduk bersama terkait dengan pasca observasi Bu ya. Kita waktunya sebentar nih Bu. Bagaimana nih perasaannya Bu Mus setelah melakukan percakapan coaching dengan Bu Fasila ya Bu tadi? Ya, alhamdulillah saya merasa senang dapat membantu Bu Nur menemukan solusi dari permasalahannya. Bagaimana nih Bu Mus menilai sendiri terkait dengan performanya di dalam kompetensi percakapan coaching tadi? Dalam percakapan pribadi, tujuan saya adalah ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur ilmu. Saya merasa tujuan ini tercapai, di mana kunci terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya secara clear dan ide untuk solusi dari masalah tersebut. Alhamdulillah kalau begitu Bu Mus, saya minta izin Ibu untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terkait dengan percakapan coaching antara Bu Mus dengan Bu Fasila ya Bu. Silakan Bu Aisyah. Nah, jadi begini Bu Mus, dari hasil pengamatan saya sebagai supervisor gitu ya, saya itu saya melihat memang Bu Mus ini selaku coach sudah menerapkan yang namanya alur tirta, sudah menggunakan baik itu dimulai dari tujuannya Bu, kemudian identifikasi, lanjut ada rencana aksi, serta di situ ada tanggung jawab. Jadi dalam proses penerapan percakapan coaching ini sudah diterapkan lah Bu ya prinsip-prinsip coaching seperti yang kemitraan tadi Bu Mus, kemudian ada proses kreatif serta memaksimalkan potensi yang ada. Saya juga mengamati coaching tadi Bu Fasila itu sudah nyaman sekali bercerita dengan Bu Mus terkait dengan permasalahannya, dan Bu Fasila ini juga terdorong gitu untuk berpikir kritis sehingga bisa mengungkapkan pemikirannya serta bisa menyelesaikan permasalahan dia. Iya Bu, betul sekali. Jadi ini menurut Bu Mus, apakah kompetensi lain Ibu yang ingin dikembangkan oleh Bu Mus setelah melakukan percakapan coaching tadi? Sebenarnya saya ingin meningkatkan lagi keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Seperti itu Bu Aisyah. Berarti Bu Mus harus tetap semangat nih Bu ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid nih Bu ya. Siap Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Mus, ini udah luar biasa pada siang hari ini. Nantinya kita bisa berbincang-bincang diskusi kembali Bu Mus ya. Ya, sama-sama Bu Aisyah. Ya, terima kasih.